wabarakatuh. Kami dari kelas IF20C ingin menjelaskan tentang manajemen proses dan komunikasi antar proses yang beranggotakan Fadli Maulana Hidayat, Indra Maulana, Raji Jakamila. Manajemen proses. Di sini ada pengertiannya. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi, sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat MK. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses atau dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mengambil kembali semua sumber daya agar bisa digunakan kembali oleh proses lainnya. Tanggung jawab aktivitas berkaitan dengan manajemen proses. Yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Yang kedua, ada menunda atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses-proses yang ada. Apabila terjadi 2 atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. Yang ketiga, ada menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan. Tujuannya adalah menghindarkan terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan data yang sama. Juga untuk mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. Yang keempat, yaitu menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sistem operasi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi. Contohnya sebagai sumber daya antar proses satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lainnya. Dan yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Deadlock adalah suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Saling menunggu inilah yang disebut deadlock, kebuntuan. Sistem operasi harus bisa mencegah, menghindari, dan mendeteksi adanya deadlock. Jika deadlock terjadi, sistem operasi juga harus dapat memulihkan kondisi sistemnya. Di sini ada manajemen memori utama. Dan pengertiannya, sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan untuk mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat M atau K. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Lalu ada manajemen sistem berkas. Pengertiannya, file atau berkas adalah representasi program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan. Sistem berkas ini sangatlah penting karena informasi atau data yang disimpan dalam berkas adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pengguna. Sistem operasi harus dapat melakukan operasi-operasi pada berkas, seperti membuka, membaca, menulis, dan menyimpan berkas tersebut pada sarana penyimpanan sekunder. Oleh karena itu, sistem operasi harus dapat melakukan operasi berkas dengan baik.
Sistem pemberkasan pada sistem operasi. Yang pertama, pembuatan berkas atau direktori. Berkas yang dibuat nantinya akan diletakkan pada direktori-direktori yang diinginkan pada sistem berkas. Sistem operasi akan menunjukkan tempat di mana lokasi berkas atau direktori tersebut akan diletakkan. Setelah itu, sistem operasi akan membuat entry yang berisi nama berkas dan lokasinya pada sistem berkas. Yang kedua, penghapusan berkas atau direktori. Sistem operasi akan mencari letak berkas atau direktori yang hendak dihapus dari sistem berkas, lalu menghapus seluruh entry berkas tersebut, agar tempat dari berkas tersebut dapat digunakan oleh berkas lainnya. Yang ketiga, pembacaan dan menulis berkas. Proses pembacaan dan penulisan berkas melibatkan pointer yang menunjukkan posisi di mana sebuah informasi akan dituliskan di dalam sebuah berkas. Dan yang keempat, meletakkan berkas pada sistem penyimpanan sekunder. Sistem operasi mengatur lokasi fisik tempat penyimpanan berkas pada sarana penyimpanan sekunder. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Indra Maulana. Oke, yang selanjutnya ada manajemen sistem, M atau K atau O atau I. Pengertiannya, pekerjaan utama yang paling sering dilakukan oleh sistem komputer selain melakukan komputasi adalah masukan atau tukaran. Dalam kenyataannya, waktu yang digunakan untuk komputasi lebih sedikit dibandingkan waktu untuk masukan atau keluaran. Ditambah lagi dengan banyaknya variasi perangkat masukan dan keluaran, sehingga membuat manajemen masukan dan keluaran menjadi komponen yang penting bagi sebuah sistem operasi. Sistem operasi juga sering disebut device manager karena sistem operasi mengatur berbagai macam perangkat atau device. Fungsi-fungsi pada sistem operasi, sistem masukan dan keluaran. Yang pertama ada penyanggaan atau buffering, menampung data sementara dari atau ke perangkat masukan atau keluaran. Penjadwalan atau scheduling, melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien. Ketiga ada spooling, meletakkan suatu pekerjaan program pada penyangga agar setiap perangkat dapat mengaksesnya saat perangkat tersebut siap. Yang keempat ada menyediakan driver perangkat yang umum. Driver digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan seperti optical drive, media, penyimpanan sekunder, dan layar monitor. Menyediakan driver perangkat yang khusus, driver digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada sistem operasi. Ada perangkat keras, masukan atau keluaran tertentu seperti kartu suara, kartu grafis, dan motherboard. Berikutnya ada manajemen penyimpanan sekunder. Ciri-ciri umum sarana penyimpanan sekunder adalah pertama, non-volatile atau tahan lama. Walaupun komputer dimatikan, data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder tidak hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnetik. Yang kedua, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Dalam struktur organisasi komputer modern, sarana penyimpanan sekunder terhubung dengan North Bridge. North Bridge yang menghubungkan sarana penyimpanan sekunder pada masukan atau keluaran dengan bus CPU. Yang ketiga ada lambat. Data yang berada di sarana penyimpanan sekunder memiliki waktu yang lebih lama untuk diakses atau read atau write dibandingkan dengan mengakses di memori utama. Selain disebabkan oleh bandwidth bus yang lebih rendah, hal ini juga dikarenakan adanya mekanisme perputaran head dan piringan magnetik yang memakan waktu. Yang keempat ada harganya yang murah.
Perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per byte data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Fungsi-fungsi sarana penyimpanan sekunder. Yang pertama ada menyimpan berkas secara permanen. Data atau berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnetik dari disk yang tidak hilang walaupun komputer dimatikan, atau non-volatile. Yang kedua ada menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk, lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Yang ketiga ada memori virtual, adalah mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga proses bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama akan tetapi karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Tahap-tahap penciptaan proses. Yang pertama, ada beri satu identifier unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. Yang kedua, alokasikan ruang untuk proses. Yang ketiga, PCB harus diinisialisasi. Yang keempat, kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. Yang kelima, bila diperlukan struktur data lain, maka segera dibuat struktur data itu. Berikutnya ada status proses. Saat proses dieksekusi, maka setiap proses akan mengalami perubahan status atau kondisi. Jika dikelompokkan, maka perubahan status proses ada 5 tahapan, yaitu pertama ada new, yaitu proses yang sedang dibuat. Yang kedua ada running, yaitu proses yang dapat dieksekusi karena CPU tidak ada tugas atau tugas selesai. Yang ketiga ada ready, yaitu proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Yang keempat ada waiting, yaitu proses sedang menunggu beberapa event. Yang kelima ada terminate, yaitu proses yang sudah selesai dieksekusi. Berikutnya ada penjadwalan proses. Di sini ada 7 kriteria penjadwalan proses pada sistem operasi. Yang pertama ada CPU utilization. Kita ingin menjaga CPU sesibuk mungkin. CPU utilization akan mempunyai range dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya ia mempunyai range dari 40 sampai 100%. Throughput, salah satu ukuran kerja adalah banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda, throughput bisa menjadi salah satu kriteria penilaian di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin yang terbaik. Ada berikutnya, yang ketiga ada turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Memang lama pengeksekusian sebuah proses saat tergantung dari hardware yang dipakai. Namun kontribusi algoritma penjadwalan tetap ada dalam lama waktu yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah proses. Misal kita memiliki sistem komputer yang identik dan proses-proses yang identik pula, namun kita memakai algoritma yang berbeda. Algoritma yang mampu menyelesaikan proses yang sama dengan waktu yang lebih singkat mungkin lebih baik dari algoritma yang lain. Interval waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses disebut turnaround time. Oke, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Nur Azizah Kamila, dipersilakan.
Selanjutnya di sini ada waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau M_K. Itu hanya mempengaruhi sejumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Waiting time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Terus ada response time. Di sistem yang interaktif, turnaround time mungkin bukan waktu yang terbaik untuk kriteria. Sering sebuah proses dapat memproduksi output di awal dan dapat meneruskan hasil yang baru, sementara hasil yang sebelumnya telah diberikan ke pengguna. Ukuran lain adalah waktu dari pengiriman permintaan sampai respon yang pertama diberikan. Ini disebut response time, yaitu waktu untuk memulai memberikan respon, tetapi bukan waktu yang dipakai output untuk respon tersebut. Lalu ada fairness, yaitu suatu algoritma harus memperhatikan pengawasan nilai prioritas dari suatu proses, menghindari terjadinya starvation CPU time. Lalu ada efisiensi, yaitu rendahnya overheat dalam konteks switching, perhitungan prioritas, dan sebagainya menentukan apakah suatu algoritma efisien atau. Selanjutnya ada proses control block PCB, yaitu sistem operasi dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pelayanan proses sebagai manajer dan pelayanan. Terhadap kerja sistem komputer memerlukan sejumlah informasi yang akurat. Informasi yang diperlukan sistem operasi tersedia dalam bentuk proses control block PCB. Informasi dalam PCB dikelompokkan dalam 3 macam. Yang pertama, informasi identifikasi proses, yaitu identifikasi proses yang berkaitan dengan identitas proses yang unik. Identitas proses yang menciptakan identifikasi pemakai. Yang kedua, informasi status pemroses, yaitu informasi tentang isi register yang berisi data saat running. Register yang digunakan AX, BX, CX, EAX, EBX. Register kendali dan status program counter PSW atau pointer stack. Yang ketiga, informasi kendali proses, yaitu informasi yang diperlukan sistem operasi untuk manajemen proses. Informasi penjadwalan dan status, prioritas, dan kejadian manajemen memori. Selanjutnya ada komunikasi antar proses. Pengertiannya di sini komunikasi antar proses IPC adalah mekanisme yang memungkinkan proses untuk berkomunikasi satu sama lain dan menyinkronkan tindakan mereka. Komunikasi antara proses-proses ini dapat dilihat sebagai metode kerjasama di antara mereka. Proses dapat berkomunikasi satu sama lain melalui keduanya, yaitu yang pertama berbagi memori, kedua menyimpan pesan. Sebuah sistem operasi dapat mengimplementasikan kedua metode komunikasi tersebut. Komunikasi antar proses menggunakan memori bersama membutuhkan proses untuk berbagi beberapa variabel, dan itu sepenuhnya tergantung pada bagaimana programmer akan mengimplementasikannya. Di sini ada contoh gambarnya. Di bawah ini menunjukkan struktur dasar komunikasi antara proses melalui metode memori bersama dan melalui metode penyimpanan pesan. Sini gambarnya ya. Yang pertama, ada metode memori bersama. Ada 2 proses, produsen dan konsumen. Produsen memproduksi beberapa barang dan konsumen mengkonsumsi barang tersebut. Kedua proses berbagi ruang umum atau lokasi memori yang dikenal sebagai buffer, tempat item yang diproduksi oleh produsen, disimpan dan dari mana konsumen mengkonsumsi item tersebut jika diperlukan.
Ada dua versi masalah ini. Yang pertama dikenal sebagai masalah buffer tak terbatas di mana produser dapat terus memproduksi barang dan tidak ada batasan ukuran buffer. Yang kedua dikenal sebagai masalah buffer terbatas, di mana produsen dapat memproduksi hingga sejumlah barang tertentu sebelum mulai menunggu konsumen untuk mengkonsumsinya. Pertama, produsen dan konsumen akan berbagi memori bersama, kemudian produsen akan mulai memproduksi barang. Jika total barang yang diproduksi sama dengan ukuran buffer, maka produsen akan menunggu sampai barang tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Demikian pula, konsumen akan mengecek terlebih dahulu ketersediaan barang tersebut. Jika tidak ada barang yang tersedia, konsumen akan menunggu produsen untuk memproduksinya. Jika ada barang yang tersedia, konsumen akan mengkonsumsinya. Sini ada kode untuk menunjukkan disediakannya. Source code-nya. Yang kedua, metode pengiriman pesan. Dalam metode ini, proses berkomunikasi satu sama lain tanpa menggunakan memori bersama apapun. Jika dua proses P1 dan P2 ingin berkomunikasi satu sama lain, mereka melanjutkan sebagai berikut. Yang pertama, buat tautan komunikasi. Jika tautan sudah ada, tidak perlu membangunnya lagi. Yang kedua, mulai bertukar pesan menggunakan primitif dasar. Kami membutuhkan setidaknya dua primitif. Kirim pesan tujuan atau kirim pesan. Kedua, menerima pesan tuan rumah atau menerima pesan. Dan di sini ada gambarnya. Kemudian ukuran pesan dapat berupa ukuran tetap atau ukuran variabel. Jika ukurannya tetap, mudah bagi perancang OS, tetapi rumit bagi seorang programmer, dan jika ukurannya bervariasi, maka mudah bagi seorang programmer, tetapi rumit bagi perancang OS. Pesan standar dapat memiliki dua bagian, header dan body. Bagian header digunakan untuk menyimpan jenis pesan, ID tujuan, ID sumber, panjang pesan, dan informasi kontrol. Informasi kontrol berisi informasi seperti apa yang harus dilakukan jika kehabisan ruang buffer, nomor urut, prioritas. Umumnya, pesan dikirim menggunakan gaya FIFO. Lalu ada pesan melewati link komunikasi. Tautan komunikasi langsung dan tidak langsung. Sekarang, kami akan memulai diskusi kami tentang metode penerapan tautan komunikasi saat menerapkan tautan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu diingat. Seperti bagaimana tautan dibuat, bisakah tautan dikaitkan dengan lebih dari dua proses? Yang ketiga, beberapa banyak tautan yang dapat ada di antara setiap pasangan proses komunikasi. Keempat, beberapa kapasitas tautan, apakah ukuran pesan yang dapat diakomodasi oleh tautan tetap atau bervariasi. Yang kelima, apakah tautan searah atau dua arah. Sebuah link memiliki beberapa kapasitas yang menentukan jumlah pesan yang dapat berada di dalamnya, sementara di mana setiap link sebuah link memiliki beberapa kapasitas yang menentukan jumlah pesan yang dapat berada di dalam, sementara di mana setiap link memiliki antrian yang terkait dengannya, yang dapat berupa kapasitas 0, kapasitas terbatas, atau kapasitas tidak terbatas. Dalam kapasitas 0, pengirim menunggu sampai penerima memberitahu pengirim bahwa ia telah menerima pesan. Tautan komunikasi langsung diimplementasikan ketika proses menggunakan pengidentifikasi proses khusus untuk komunikasi, tetapi sulit untuk mengidentifikasi pengirim sebelumnya. Misalnya server cetak. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui kotak surat bersama port, yang terdiri dari antrian pesan. Pengirim menyimpan pesan di kotak surat dan penerima mengambilnya. Pesan melalui pertukaran pesan.
Pengiriman pesan sinkron dan asinkron. Proses yang diblokir adalah proses yang menunggu beberapa peristiwa, seperti sumber daya yang tersedia atau penyelesaian operasi I/O. IPC dimungkinkan antara proses pada komputer yang sama maupun pada proses yang berjalan pada komputer yang berbeda, yaitu dalam jaringan atau sistem terdistribusi. Dalam kedua kasus, proses mungkin atau mungkin tidak diblokir saat mengirim pesan atau mencoba menerima pesan. Sehingga pengiriman pesan mungkin memblokir atau tidak memblokir. Pemblokiran dianggap sinkron dan pemblokiran kirim berarti pengirim akan diblokir hingga pesan diterima oleh penerima. Demikian pula memblokir menerima. Memiliki blok penerima sampai pesan tersedia. Non-blocking dianggap asinkronus dan non-blocking send memiliki pengirim mengirim pesan dan melanjutkan. Demikian pula menerima non-blocking membuat penerima membuat pesan yang valid atau nol. Setelah analisis yang cermat, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa untuk pengirim lebih alami untuk tidak memblokir setelah pesan lewat. Karena mungkin ada kebutuhan untuk mengirim pesan ke proses yang berbeda. Namun, pengirim mengharapkan pengakuan dari penerima jika pengiriman gagal. Demikian pula lebih alami bagi penerima untuk memblokir setelah mengeluarkan penerimaan karena informasi dari pesan yang diterima dapat digunakan untuk eksekusi lebih lanjut. Pada saat yang sama, jika pengirim pesan terus gagal, penerima harus menunggu tanpa batas waktu. Itu sebabnya kami juga mempertimbangkan kemungkinan lain dari penyampaian pesan. Pada dasarnya ada 3 kombinasi yang disukai. Yang pertama, memblokir pengirim dan memblokir penerimaan. Yang kedua, pengiriman tanpa pemblokiran dan penerimaan tanpa pemblokiran. 3, pengiriman tanpa pemblokiran dan penerimaan pemblokiran sebagian besar digunakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.